Nah, ada 14 entitas, ya. Ada 9 entitas wajib pajak berupa badan dan 5 entitas wajib pajak orang pribadi. Dari hasil analisis yang dilakukan antara ketiga lembaga, pajak, bea cukai, dan PPATK, itu ditemukan ada 5 ya, ada 5 wajib pajak perorangan dengan inisial SB, LB, DY, HG, dan DL. Ini wajib pajak perorangan, Pak Kabar Eskrim, yang menyangkut masalah 189 terkait masalah emas. Lalu kemudian dalam bentuk korporasi ada 8 perusahaan, ya. PT BSI, PT IKS, PT IKA, PT LM, PT TU, PT SHS, GASA, dan SJU. Ini ada nilai transaksi kurang lebih 289 triliun dan 2.240 US dollar. Ini merupakan nilai akumulasi transaksi masuk dan keluar baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Ini nilai akumulasi transaksinya. Nah, ada pertanyaan kita, ya, bahwa dari perusahaan-perusahaan ini tadi disebutkan oleh Ibu Menteri tadi, bahwa 2 perorangan dinyatakan lepas dan tuntutan hukum onslah, dan 2 perusahaan terbukti denda, katakanlah seperti itu. Tapi ternyata masih ada beberapa wajib pajak perorangan dan juga masih ada beberapa wajib pajak dalam bentuk korporasi yang belum dimintai pertanggungjawaban hukum. Nah, kalau kemarin yang masuk dalam proses pengadilan adalah bentuk kepabeanan, saya kira memang besar potensi untuk lepas dari segala tuntutan hukum itu sangat besar. Akan tetapi ketika Pak Kabar Eskrim, Pak Jampidum, atau KPK lewat aparat penegak hukum menelusuri tentang illegal mining, ini sangat mudah, Pak. Dari mana mereka dapatkan emas yang diekspor dalam bentuk, katakanlah dalam bentuk perhiasan, dan bahan bakunya masuk ke dalam negeri yang tidak sebanding ekspornya dengan impornya, kan begitu. Apakah perusahaan ini punya lahan tambang? Ini kan sangat mudah ditelusuri. Apakah dia dapatkan dari peti-peti, katakanlah koridor-koridor yang bermain di tambang-tambang emas? Ini kan sangat mudah ketika kita telusuri tentang illegal miningnya, bukan menyangkut masalah kepabeanannya. Ya kan begitu. Nah, saya dorong ini, Pak, aparat penegak hukum untuk menelusuri ini. Ada 9 entitas perusahaan yang saya sebutkan tadi. Saya ngambil inisial, Pak, karena ini saya juga masih dengan pasal 11 tentang Undang-Undang Nomor 8 ini. Tapi nama perusahaan dan orangnya ada di sini, Pak. Saya tahu. Ini ada namanya. Kalau Pak Kabar Eskrim kita kasih. Supaya dipanggil ini 9 perusahaan dan 5 orang wajib pajak. Oh, Satgas. Pak Menko ya. Oh iya. Tapi saya kira tidak tepat, Pak, Satgas. Masa persoalan dalam rumah akan diselesaikan oleh orang yang dalam rumah itu sendiri. Saya kira lebih tepat kalau diselesaikan lewat hak angket dan dengan membentuk pansus, Pak, di DPR. Bagaimana Pak Kabar Eskrim? KPK. Itu Pak, setuju Pak Menko Polhukam? Setuju Pak ya? Bentuk angket. Pak Menko setuju. Kita bentuk angket dengan pansus supaya ini kita bisa lakukan proses penyelidikan terkait menyangkut masalah 349 dan 189 triliun. Ini yang kedua ya, saya dorong itu Pak, lewat aparat penegak hukum, ada 9 entitas perusahaan dan 5 wajib pajak perorangan untuk menelusuri menyangkut masalah illegal mining. Ya. Berikutnya ya, di akhir saya juga melihat memang sumber datanya sama.
Tapi kalau lihat dari breakdown-nya memang sangat berbeda. Satu melihat dari perspektif politik boleh jadi, satu melihat perspektif keuangan boleh jadi, kan begitu. Sehingga memang beda. Ya kan begitu. Kalau melihat angka-angka itu dari sisi politik, orang politik melihat Pak Saroni itu beda, Pak. Dengan orang keuangan beda. Jadi walaupun sumber datanya sama, kan begitu. Kenapa, Ben? Iya, lihat jasnya Pak Roni juga beda, kan begitu. Nah, dalam konteks ini saya kira memang supaya ini kan antar pemerintah, apalagi dalam satu komite yang sama, kan gitu. Dalam satu komite kok ada dua data yang berbeda, saya kira harus disamakan. Walaupun sumbernya sama, tapi paling tidak ada suatu kesamaan supaya masyarakat pun, kita pun juga bisa paham ya bahwa memang dari data-data yang ditampilkan itu betul-betul mencerminkan bahwa ini ada suatu hal yang memang harus diungkap secara transparan dan akuntabel. Pak Saroni saya kira untuk sementara itu, ya, Pak Menko setuju untuk dibentuk hak angket lewat pansus. Terima kasih. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.